Selamat datang yang baru saja bergabung. Kita cek sound dulu ya. Oke. Oke, terdengar. Oke ya, suara oke. Oke, sudah banyak yang bergabung. Kita mulai ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Bertemu lagi kita di Jumat yang penuh berkah, insya Allah amin. Hari ini kita bertemu di hari Jumat, yaitu di dalam acara Talk Asik Series gitu. Nah, sebelum saya mulai, oke, di sini sudah mulai banyak yang bergabung. Oke. Nah, teman-teman, apa kabar nih para ibu pembelajar, sobat asik? Iya, apa kabar? Semoga teman-teman di sana sehat-sehat aja ya. Nah, di sini Depok mulai mendung-mendung gitu ya, padahal sebelumnya panasnya cetar luar biasa. Dan mudah-mudahan tidak seperti kejadian beberapa hari yang lalu di Depok itu terjadi hujan lebat disertai angin kencang gitu, jadi menyebabkan beberapa pohon tumbang di ruas-ruas jalan, dan kabarnya ada juga korban jiwa. Oh, sudah ada yang hujan. Depok baru mendung doang, Mak. Oke, terima kasih ya sudah bergabung. Nah, di sini saya nggak sendirian nih dalam talk asik series ini gitu. Saya akan ditemani oleh sahabat saya yang jauh di seberang pulau. Dan karena beliau pula akhirnya live kita jadi maju di jam 2 ini gitu. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya nyimak dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman, talk series ini sebetulnya rangkaian perjalanan menuju konferensi 1 dekade Institut Ibu Profesional gitu ya. Jadi dalam rangka 1 dekade ini Institut Ibu Profesional memiliki tagline yaitu semesta berkarya dari rumah untuk dunia gitu. Jadi semoga dengan adanya platform Ibu Asik ini bisa memberikan dampak kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia bahwa jadi ibu ya diasikin aja, karena jadi ibu adalah karunia dan rezeki yang luar biasa gitu. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas tentang passion gitu ya. Pasti passion tuh ya kan. Terus penting nggak sih passion dalam diri kita, dan kita sebagai ibu penting nggak sih punya passion? Dan kalau misalnya passionnya nih ternyata waktu zamannya sebelum nikah passion kita adalah jalan gitu ya, jalan-jalan, terus kita suka hiking, kemudian suka camping. Nah, setelah menikah kemudian punya anak, kemudian passionnya berubah, dan ya ampun, passionnya kok kayaknya nggak bergairah gitu dalam menjalani kehidupan. Tapi tenang, teman-teman, gak usah insecure dulu, karena di sini kita akan membahas apa itu passion, kemudian bagaimana passion itu bisa menjadikan kompas kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya panggilkan sahabat saya mau nyapa-nyapa dulu nih yang sudah hadir pada hari ini. Ada Umanya Sabita. Terima kasih Uma sudah bergabung, duduk paling depan, biasa deh si Uma mah ya. Sudah hujan katanya. Ada siapa lagi ya? Di sini ada Ibu Kreatif. Hai, salam kenal Bunda.
Ada Reni, Kak Reni, hai Kak, disempetin juga ke sini. Semoga tayangannya bermanfaat ya Kak. Oke, ada siapa lagi? Ada Mak Riris, hai Mak Riris. Alhamdulillah sehat ya, kata Uma, bahagia bertumbuh dan berkarya, amin. Semoga apa yang telah kita niatkan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdampak bagi seluruh ibu di Indonesia. Oke, langsung saja kita panggil siapa ya? Ya, jadi clue-nya nih, clue-nya narasumber kita pada hari ini ya. Hai Mbak Yanti, aku baru mau nyebutin loh. Aku baru mau nyebutin. Iya, Mbak Ayu. Aku baru mau nyebutin clue-nya, narasumber kita kali ini adalah seorang nakes. Seorang nakes yang passionnya luar biasa ini ya. Ada passionnya tuh dari mulai masalah kesehatan, konseling, perawatan ibu dan bayi, sampai dengan kewirausahaan. Wih, keren banget loh Mbak Yanti ini. Dan di sela-sela kesibukannya Mbak Yanti masih juga menyempatkan diri menjadi host di beberapa acara IP Kalsel ya Mbak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Ayu. Ya. Sehat-sehat terus, itu penting ya Mbak ya. Penting sekali. Mbak Yanti juga menjadi manajer media dan komunikasi di regional Kalimantan Selatan juga, dan PJ Rumba Bunda Segar di IP Kalsel. Waduh, lengkap banget, komplit ya Mbak Yanti, ini satu paket ya. Mantap banget ya. Mbak Yanti, keluarga sehat ya di sana ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Ayu sendiri gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat, anak-anak sudah diamankan Mbak. Oke Mbak Yanti, ini anak-anak ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja kok Mbak yang kali ini, karena teman-teman udah banyak nih yang apa sih live-nya gitu, sudah banyak yang nanya. Terus ada nggak sih ide edukasinya gitu, platformnya ya? Jadi yuk kita ayo kita obrolan sampai kita ya siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya. Ya baik Mbak. Sebelumnya saya juga mau menyapa teman-teman yang ada di rumah. Halo Mbak Umania Sabita. Halo Kuning. Terima kasih. Selamat bergabung di Ibu Asik. Diasikin aja. Oke, Mbak Yanti, aku mau nanya nih Mbak Yanti, kalau bisa gini, jadi ibu itu harus punya ilmu apa sih Mbak Yanti? Jadi ibu itu harus punya ilmu seperti yang Mbak Ayu paparkan tadi, harus mempunyai ilmu yang gado-gado, yang bermacam-macam, yang untuk mencapai kebahagiaan kita, termasuk passion kita. Di situ passion itu sangat penting sekali. Nah, kira-kira kalau kayak gitu nih, yang mana nih yang aku harus pelajari duluan gitu? Apakah aku harus belajar parenting dulu, ataukah aku harus belajar soft skill sebagai ibu, kayak masak, terus beberes dengan cepat, atau yang lain-lain gitu, sampai akhirnya ya udah deh, nggak usah inget-inget passion yang dulu gitu. Itu gimana tuh Mbak Yanti? Iya, jadi seorang ibu, istri, dan seorang wanita itu harus bisa memilah-milah mana yang penting, sangat penting, dan tidak penting. Jadi dalam waktu 24 jam itu kita harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Apalagi kita kalau sudah punya anak-anak, wow. Pekerjaan itu ada yang mendadak sekali. Jadi dalam 24 jam itu harus kita pilah-pilah yang mana yang paling penting gitu. Termasuk di mana itu passion kita itu di mana, untuk mencapai kebahagiaan itu apa, seperti itu. Jadi ilmu yang paling penting untuk menurut saya itu adalah bagaimana kita mengelola emosi kita. Nah, dari itu emosi nanti akan terjadi
dalam 24 jam itu akan terpilah-pilah mana yang paling penting, yang tidak penting, dan yang sangat penting, seperti itu. Dan kita kali ini berbicara tentang passion ya, Mbak. Passion itu apa? Passion itu merupakan kendaraan kita menuju tujuan yang akan kita capai. Apa tujuannya? Yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan sebagai seorang ibu, seorang istri, maupun seorang wanita. Seperti itu. Kita harus bergairah untuk mencapai tujuan itu. Gairahnya keinginan yang sangat kuat. Apapun rintangannya, halangannya, kita harus lakukan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan untuk mencapai kebahagiaan. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan tersebut, Mbak. Betul. Jadi seperti yang Bu Septi juga pernah bilang ya, bahwa passion itu adalah gairah yang luar biasa gitu ya, muncul dalam diri kita gitu ya. Jadi mau seberapapun kita, tetap kalau misalnya kita nggak suka ya nggak bisa dipaksa juga gitu ya Mbak Yanti ya. Iya, kalau passion itu kalau kita tidak suka jangan memaksakan diri, itu merepotkan diri sendiri, tidak penting. Kalau kita pilah-pilah mana yang membuat kita menarik emosi positif, mana yang membuat kita menarik emosi negatif, kita pilah-pilah dan kita harus berani mengangkat itu tidak. Ini adalah yang harus aku jalankan, seperti itu. Iya. Berarti apa namanya tadi, setelah penting, tidak penting, kemudian ada yang penting tapi mendesak nih, kayak aku nih, aduh, aku tuh nggak suka nyuci Mbak Yanti, bukan passion aku kayaknya gitu ya, main-main air gitu kan. Tapi itu mendesak, kalau misalnya nggak dicuci-cuci, nanti cuciannya tambah numpuk gitu. Meskipun bisa gitu ya dialihkan ke didelegasikan misalnya, itu bisa, tapi kan nggak semua orang bisa untuk itu. Tapi ya sudah, berarti harus ada caranya gitu ya Mbak Yanti ya, mengatasi atau mengkat gimana supaya kegiatan tersebut ya jadinya nggak bikin sepaneng gitu ya, nggak bikin pusing gitu ya. Iya, seperti itu. Kalau untuk kegiatan yang membuat kita menjadi paneng atau menjadi pusing, itu kita sisihkan dulu. Kita cari mood yang baik. Apa kalau kunci saya, setelah saya melakukan suatu challenge, maka moodnya untuk melakukan yang tidak saya sukai akan muncul tersendiri, seperti itu. Saya memang juga tidak suka mencuci. Bahkan menyetrika itu sebenarnya saya tidak suka, tapi setelah saya melakukan challenge, hati saya bahagia dan ada waktu luang. Nah, disitulah saya mengisi hal yang tidak saya sukai tersebut. Jadi manajemen emosinya harus kita seperti kumbang, harus kita ada sinyalnya, seperti itu. Harus ada sinyalnya untuk menarik agar itu pekerjaan itu adalah kewajiban kita, suka atau tidak suka kita jalani, tapi kewajiban yang harus kita lakukan, bukan kewajiban yang mendesak, yang tidak penting tersebut. Jadi kalau memang kewajiban kita jalani, tapi kita lakukan dengan sepenuh hati, tapi bukan paksaan. Iya. Ya, kan sepenuh hati, bukan dipaksa ya, bukan paksaan juga gitu ya. Oke. Nah, Mbak Yanti, kan tadi kita udah ngomongin passion, terus passion itu apa gitu, dan gimana sih caranya kita mengukur diri nih? Kan tadi tuh banyak ya kita dengar, itu ada kelas bebenah gitu ya, ada kelas bebenah nih supaya cepet, supaya rumah rapi gitu kan. Terus ada kelas manajemen waktu gitu. Terus juga ada kelas parenting gitu. Nah, kayaknya tuh semua informasi tuh datang bertubi-tubi gitu, sehingga kita kebanjiran informasi. Gimana caranya kita mengukur diri dan memilah mana mana ilmu yang akan kita pelajari duluan, mana yang nanti aja deh, nah, ini belum penting, itu gimana tuh Mbak? Iya, kita cari apa yang kita geluti di sini. Semisal seperti Mbak Ayu mungkin dari berjualan, atau saya itu melakukan wirausaha tentang perawatan ibu dan anak. Di situ adalah passion saya sebagai seorang tenaga kesehatan dan seorang
seorang terapis, seorang untuk merawat ibu dan bayi setelah melahirkan itu harus ada waktu tertentu yang tidak mengganggu kewajiban saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang wanita. Saya di situ penempatannya seorang wanita, wanita yang berwirausaha untuk perawatan ibu dan bayi. Di situ saya memilah waktu dalam 24 jam itu saya pilih tersendiri. Nah, di situ kita identifikasikan apa yang harus kita lakukan. Passion kita, menempatkan passion kita yang nomor satu. Kemudian untuk mendukungnya, maka kita cari ilmu. Ilmu tentang apa? Public speaking. Nah, saya menggali ilmu public speaking itu sangat perlu sekali karena saya berinteraksi dengan orang lain, saya berinteraksi dengan suami, saya berinteraksi dengan anak-anak sambil menyelam minum air. Jadi satu pekerjaan, satu passion bisa kita raih untuk menjadi ibu yang membanggakan, istri yang menakjubkan, sama seorang wanita yang tetap aktif. Jadi kita pilih passionnya kita tetap tempatkan, ilmu yang harus kita lakukan, yang harus kita raih itu apa saja. Kita tempatkan diri kita, passionnya apa dulu. Kemudian apa loh Mbak, kalau cara menemukan passion itu gimana? Ada 3 hal yang sangat-sangat penting untuk menemukan passion yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama, ingat hal yang membuat kita bahagia. Apa yang membahagiakan? Apa yang membuat saya bahagia? Saya bahagia menjadi seorang ibu. Saya bahagia menjadi seorang istri. Dan saya bahagia menjadi seorang wirausaha. Kemudian kedua, cari tahu kelebihan kita. Kelebihan kita itu apa? Kalau saya sukanya memecahkan suatu masalah. Itu merupakan challenge yang sangat-sangat saya sukai. Karena apa? Setelah memecahkan suatu masalah, memberikan solusi, itu membuat saya merasa wow sebagai seorang wanita. Apalagi saya sering berdiskusi dengan suami seperti itu dan memecahkan masalah apa walaupun pekerjaan suami atau masalah kami itu sering kampusnya di saya kalau dalam keluarga itu, apalagi di anak itu juga sering datang terus ini apa ini seperti kamus berjalan saja. Seperti itu. Dan yang ketiga, ingat sesuatu yang membahagiakan, yang menurut kita di masa kecil itu yang paling disukai itu apa? Saya itu dulu sukanya berbicara, memasak dengan memaparkan sesuatu. Saya tidak suka memasaknya, tapi saya suka memaparkan sesuatunya. Dan saya suka orang itu setelah berbicara dengan saya itu mempunyai solusi apa yang terjadi pada dirinya. Itu poin-poin yang saya ambil dari situ. Mana apa yang disukai sewaktu kita masih kecil. Nah, ketiga cara tersebut bisa menemukan passionnya. Jadi satu hal lagi, ketika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan kesungguhan dan kebahagiaan. Jadi lakukanlah dengan sungguh-sungguh, maka dari kesungguhan itu kita akan menghasilkan kesungguhan dan kebahagiaan yang keluar dari hati kita. Seperti itu Mbak Ayu. Iya bener sih Mbak nih, bener nih kata umanya Sabita. Berarti perlu kenal diri dulu ya Mbak, mana yang bisa, mana yang butuh, mana yang mau di-upgrade ilmunya, passionnya itu apa gitu ya Mbak ya. Berarti memang kita harus kenal diri kita dulu. Nah mungkin gini Mbak, contoh kasus kayak aku nih. Aku baru-baru ini aja sih Eling. Kemarin aku tuh sempat mikir passion aku tuh apa gitu ya.
lebih sering nih kekurangan diri aku. Ya, aku nih suka desain, aku nggak bisa desain gitu kan. Kemudian eh, aku nggak rapi nih, aku nggak suka bikin data misalnya gitu ya. Kalau ngolah-ngolah data aku bisa, tapi aku nggak suka gitu. Aku lebih sering melihat kelemahan-kelemahan dalam diri aku gitu. Nah sampai akhirnya aku insecure sendiri. Ih kok dia bisa, kok enggak? Nah itu gimana tuh Mbak cara ngatasinnya Mbak? Cara ngatasinya itu kita ambil poin yang membahagiakan dalam diri kita. Yang membuat bahagia itu dari dalam diri kita itu apa? Kalau kita mengolah data, hasilnya membuat kita bahagia, lakukan. Itu bisa juga berupa passion kita. Tapi kita bisa melakukannya. Tapi setelah berjalan 1, 2 itu hasilnya juga bagus, tapi kita tidak merasakan bahagia. Itu berarti kemungkinan bukan passion kita. Maka kalau kita melakukan passion, kita akan menghasilkan suatu kebahagiaan, dilakukan dengan ikhlas dan menghasilkan kebahagiaan di dalam hati. Dengan bergairah walaupun itu bertubi-tubi. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak melakukan, ngapain kita melakukan terus? Iya, oke. Kita perlu dipaksakan, kita perlu merdeka, kita perlu bahagia. Ya benar-benar Mbak, kadang tuntutan kerjaan kayak gitu ya Mbak, kita nggak bisa nolak gitu kan. Tapi poinnya bener sih, kita harus bahagia gitu ya. Nah, kadang nih Mbak, kita bisa melihat, kapan sih kita bisa melihat, oh passion kita ini nih, gitu. Kapan sih itu tepatnya? Dan bagaimana caranya kita bisa melihat, oh ini nih, ini passion nih. Oh ini bukan, ini cuma coba-coba, oh, ini cuma hobi, kayak gitu. Itu gimana tuh Mbak? Iya, kita lihat kapan kita merasakan bahagia dalam setiap kita melakukan sesuatu, di mana itu letak kebahagiaan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan itu terus menerus dan kita ingin mengembangkannya, maka itu bisa kita sebut passion kita. Kalau kita hanya suka sekali, 2 kali, 3 kali, dan kita bosan sendiri seperti itu bisa jadi bukan passion kita. Seperti itu Mbak. Jadi untuk tingkat kepuasan itu kita yang mengidentifikasikan itu kita. Puasnya kita itu seberapa? Tidak bisa dengan tolak ukur Mbak Ayu, tingkat kepuasannya segini, melakukan apa dengan saya dibandingkan dengan saya, tingkat kepuasannya segini, melakukan apa, tidak bisa. Tapi tolak ukur kita harus bisa menancapkan tolak ukur kita, tongkat tolak ukur kita di dalam yang pasti, di dalam hati kita. Jadi di situ kita akan merasakan kebahagiaan setiap hari. Kita merasa berharga, merasa percaya diri dalam menjalani hari-hari kita. Iya betul. Jadi jangan bandingkan dengan rumput tetangga ya Mbak. Kalau kita suka ngelihat rumput tetangga lebih hijau, tapi bandingkan atau ketika kita membandingkan, ih dia lebih ini ya, tapi bandingkan diri kita dari yang sebelumnya dan yang sekarang gitu ya Mbak ya. Jadi kayak gitu ya. Iya. Oke, kita cek-cek dulu ya Mbak, ada pertanyaan yang masuk nggak nih sampai sini? Ada yang ingin bertanya? Boleh banget ya teman-teman yang ingin bertanya langsung pada Mbak Yanti, silahkan tulis aja di kolom komen. Oke, sini sudah. Oh kata Mariris, manajemen waktu juga perlu. Iya perlu ya Mbak Yanti ya, manajemen waktu tuh ya. Kunci malah kayaknya. Iya kunci. Di dalam setiap hari 24 jam itu kita harus bisa memilih mana pekerjaan atau kegiatan yang penting, sangat penting, dan tidak penting. Kalau sangat penting harus kita lakukan, dan saat itu dalam 24 jam itu harus ada. Kemudian penting itu setelah kita melakukan yang sangat penting, kita lakukan yang penting. Kemudian yang tidak penting, mungkin ada kegiatan yang mendadak, itu kita bisa bicara no atau iya. Tapi kalau memang tidak ada waktunya, kita harus berani bilang no. Wah. Agak nge-freeze Mbak. Iya.
Mbak Yanti gangguan sinyal kayaknya. Hujan di Depok, di Kalsel hujan nggak Mbak? Di sini Ya, aku mendung, udah mulai hujan. sudah, ya, sudah lancar lagi. Tidak ada. Lanjut Mbak, lanjut. Tadi dalam manajemen waktu kita harus menempatkan sangat penting, kemudian penting, tidak penting. Lanjut lagi Mbak. Iya, harus bisa mengkategorikan itu. Kita lakukan yang sangat penting terlebih dahulu, kemudian yang penting, dan yang tidak penting. Kalau yang tidak penting mungkin jadwal yang mendadak, aktivitas yang mendadak seperti itu bisa kita yes atau no, dan kita harus bisa berkata no. Seperti itu Udah mulai Mbak. Jadi nih. dalam Oke Mbak Yanti, 24 jam itu tadi harus- manajemen waktu sangat penting ya kan? Tadi dibilang kita dalam manajemen waktu sangat penting. Nah, rahasianya Mbak Yanti nih dalam memanage waktunya di tengah sibuknya dalam 7/24 jam, kemudian bagaimana sih caranya Mbak Yanti mengatur ritme yang 7/24 ini? Gimana tuh Mbak? Ya. Ini rahasia perusahaan ini. Dia bocorin Iya. lah Mbak. Nggak apa-apa. Ibu di sini udah Kita asbin aja. Iya. Dalam mengatur waktu untuk ritme 7 kali 24 jam ini memang sangat-sangat suka dukanya juga ada. Ya, Mbak. Pasti ada. Tapi di dalam diri saya akan melakukan dengan kesungguhan dari dalam hati, maka itu akan keluar dengan keikhlasan. Dan caranya untuk itu ada lima cara. Ada 5 poin penting yang saya terapkan. Itu sering saya sebut itu sebagai baterai kasih sayang. Karena dalam menghadapi suami, pasangan, anak-anak itu sangat memerlukan memerlukan energi yang ekstra, dan saya juga harus siap dan juga harus sigap energi seperti itu. Dimana itu 5 baterai kasih sayang yang saya terapkan di setiap harinya. Jadi agar mereka tidak kehabisan kasih sayangnya, tidak kehabisan merasa tidak saya cintai, tidak saya kasih sayangi, dan mereka selalu merasa mencintai saya, menyayangi saya, itu saya terapkan 5 baterai kasih sayang. Apa itu? Sentuhan. Menurut dokter Gary Chapman itu ada 5, yaitu sentuhan, kata-kata yang positif, quality time, hadiah, dan pelayanan. Di situ saya mengidentifikasikannya untuk mengaplikasikannya kepada pasangan saya, anak-anak saya, agar ketika saya melakukan kewajiban saya sebagai wanita melakukan perawatan mom and baby, itu mereka juga tidak kehilangan kasih sayang dari saya, tidak merasa kehilangan saya, seperti itu. Mantap ya, 5 baterai kasih sayang tadi ya, luar biasa. Iya, di sini 5 baterai kasih sayang itu memang ketika usia anak kurang dari 2 tahun, baterai itu harus terisi penuh semua. Tapi kalau sudah dewasa melebihi 2 tahun sampai dewasa, itu baterai kasih sayang itu terisi seperti halnya baterai seri yang diisi bisa salah satunya atau salah 2 atau kelima-limanya bisa. Dimana pun kita mau. Tapi kita untuk menghemat waktu, kita harus bisa memilihnya, mengidentifikasikannya agar baterai kasih sayangnya ini tidak kehabisan, tidak lowbat. Kalau lowbat bisa ngedrop. Kasih sayangnya hilang ya. Itu. Jadi saya pilih kasih sayang manakah, apakah yang paling disayangi, yang paling berarti di dalam hidupnya pasangan saya atau anak-anak saya, itu saya isi 1 atau 2.
bahkan 3. Kalau semisal saya memang high, baterai saya juga high, mungkin kelima-limanya juga saya isi semua. Jadi kalau lebih dari 2 tahun itu bisa diisi 2 saja, enggak apa-apa. Insya Allah itu akan menarik magnet cinta kita merasa berharga, kita merasa disayangi, kita merasa percaya diri, dan kita merasa selalu tampil yang terbaik untuk mereka. Seperti itu. Wih, mantap, keren Mbak Yanti. Aduh, baterai cinta, ada 5 baterai cinta. Jadi nggak perlu kalau udah di atas 2 tahun, nggak perlu semuanya ya Mbak, cukup 1 atau 2 aja. Atau yang kira-kira kita observasi, oh nih butuh nih, gitu-gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi ini butuh. Dan kita juga harus mengenal pasangan kita dan anak-anak kita, karakternya bagaimana, seperti itu, agar kita bisa menghemat baterai kita juga. Mengenal pasangan support kita ya Mbak. Oke, Mbak Yanti ada pertanyaan nih Mbak Yanti dari Kareni. Bacain ya. Ma izin bertanya, sebagai seorang ibu yang katanya kerjaannya sumur, kasur, dapur, harus pandai memanage waktu dengan profesional. Nah, meskipun begitu meskipun begitu ibu juga manusia. Oke, lanjutannya. Nah, yang ingin aku tanyakan, bagaimana cara mengelola emosi ketika ibu mulai merasa waras alias lelah, atau sebaiknya apa yang harus dilakukan? Oh, jadi ya kadang kita suka dengerin netizen gitu ya Mbak ya. Jadi ibu rumah tangga cuma di rumah aja kok nggak ngapa-ngapain, atau jadi ibu rumah tangga tuh cuma kerjaannya sumur, dapur, kasur, ya kerjain ya hal-hal itu lagi rutinitas yang itu lagi gitu ya. Tapi kan kita juga manusia gitu Mbak, kita juga aduh lelah banget, capek banget ngadepin ini balita yang lagi aktif-aktifnya, kemudian harus masak, kemudian harus bantuin si kakak daring gitu. Nah, gimana sih tuh Mak? Kita menjaga emosi kita di saat kita lagi lelah, apa yang harus kita lakukan? Kayak gitu, Mbak. Ya. Gimana tuh Mbak? Ketika kita melakukan profesi kita sebagai ibu, istri, dan wanita itu memang sangat melelahkan, sangat menguras energi kita. Jadi kita itu harus bisa mengelola emosi yang seperti apa? Emosi yang seperti kita harus selalu baik, selalu ceria, selalu high energi, seperti itu, Pak. Jadi kita lakukan hal yang membuat kita bisa merasa dicintai, hal yang sangat kita bisa merasa itu cantik, atau kita merasa kita itu berharga. Itu apa? Lakukan. 1, bersyukur. Ketika kita bersyukur, mensyukuri diri kita, menjaga dan merawat diri kita, maka kita akan merasa diri ini berharga. Ketika diri ini berharga, maka orang lain, pasangan kita atau anak-anak kita, akan melihat kita itu adalah orang yang berharga juga. Kalau saya selalu ya Allah, berikanlah selalu saya, jadikanlah saya itu qurrata a'yun untuk suami saya dan anak-anak saya. Jadi itu untuk mengisi baterai saya sendiri, agar saya penuh percaya diri dan penuh dengan emosi positif seperti itu. Dan satu lagi, kegiatan saya lakukan apa yang saya sukai. Saya suka itu senam atau workout, itu saya lakukan pasti sehari itu dalam itu. Dan saya yang saya hasilkan apa? Pemikiran yang positif itu muncul tersendiri. Jadi saya merasakan badan segar, enak, dan itu nanti setelah itu saya siap berperan menjadi ibu, menjadi istri, dan menjadi wanita, seperti itu. Jadi poin pentingnya yang itu Mbak. Jadi kita harus mencari kebahagiaan kita itu apa, seperti itu. Kalau saya tadi itu 2 kebahagiaan itu. Jadi kalau masing-masing orang berbeda-beda, jadi kita harus
mencari patokan tersendiri menurut versi kita sendiri. Kalau kata Ibu Septi itu, ngendikannya Ibu Septi, kita harus punya kebahagiaan dengan versi kita. Kategorinya versi kita itu apa kebahagiaan itu. Seperti itu Mbak Ayu. Mungkin Mbak. Oke, cocok ini sekalian ngobrolin passion sama konselor. Mantep ya kan. Jadi ketika emosi kita sedang aduh capek, kita udah lowbat, terus denger netizen ngomongnya ya Insya Allah, ya kan pedes banget kayak cabai level 5 gitu ya. Jadi yang pertama kita harus bersyukur dulu ya Mbak Yanti ya, bersyukur. Kemudian kita melihat dalam diri kita bahwa kita ini sebenarnya berharga loh, kita ini sebenarnya cantik loh gitu ya kan Mbak ya. Kemudian kita buang energi-energi negatif kita dengan olahraga atau dengan kegiatan apapun yang bisa membuang emosi-emosi negatif kita ya gitu, dan jangan lupa cari bahagia kita di mana. Gitu ya Mbak ya, kurang lebih ya. Ya betul Mbak. Jadi kita perlu bahagia menurut versi kita sendiri. Jadi nggak usah kita berpegang pada orang lain, biarkan orang berkata apa. Tapi kalau ada yang kita punya pegangan menurut versi kita sendiri, maka kita akan merasakan kebahagiaan itu dengan sepenuh hati. Nah, oke. Tuh Kak Reni, jadi bahagianya cari dulu bahagianya, kemudian tengok diri kita, kemudian buang aja, hempaskan saja emosi-emosi yang negatif ya saya. Nah, setelah itu jangan lupa kita bersyukur bahwa kita hidup di dunia ini pasti punya tujuan dan maksud tertentu gitu ya Mbak. Tuh kata Uma, aku me time-nya belajar kayak, aduh enak banget nih kalau me time-nya belajar ya. Me time-nya belajar, aduh enak banget nih Uma. Kalau kayak gini aku maunya me time aja. Karena me time-nya itu jadi ngecas energi gitu ya. Menurut Mariris, mencari kebahagiaan versi diri sendiri. Betul Mariris, mencari kebahagiaan versi diri sendiri. Oke, ya kata-kata ini bilang, oke siap, harus bersyukur, positive thinking, dan butuh olahraga. Iya benar, apalagi olahraganya bisa keluar kampung ya kan, kampung orang. Ya itu olahraga yang gitu ya. Oke Mbak Yanti, tadi kan kita udah ngobrolin passion, kemudian kita juga sudah ngobrolin emosi gitu. Nah pernah nggak sih satu titik tuh Mbak Yanti ngerasa passion aku kok gini-gini aja ya, passion aku tuh nggak nggak pernah, atau passion aku kok nggak berkembang gitu ya, atau sebenarnya ini passion aku nggak sih, sempat nggak sih ada pertanyaan kayak gitu Mbak? Iya sempat juga Mbak. Saya sebagai wanita, sebagai seorang wanita, seorang manusia juga mempunyai suka duka seperti itu. Tapi saya punya mindset atau punya project tersendiri. Apa itu projectnya? Project ada jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Jangka pendek itu apa? Aktivitas yang saya lakukan di setiap harinya. Di setiap harinya saya melakukan apa saja. Melakukan itu saya lakukan dengan sepenuh hati, dengan passion saya. Dengan passion saya itu saya lakukan dengan sepenuh hati, walaupun tidak berkembang, itu ada masanya tersendiri karena saya punya proyek menengah itu proyek dalam 1 tahun itu, bagaimana yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan, saya dapat apa dari passion tersebut. Tapi saya tidak akan lelah dengan ini, walaupun ini saja. Pasti saya yakin pasti di suatu saat nanti akan ada proyek yang jangka panjang, karena saya menempatkan jangka panjang ada seperti itu. Jadi harapan itu tetap ada, lelah itu tetap ada, tapi saya tetap menarik positive thinking bahwa saya lakukan ini dengan sepenuh hati dan pasti suatu saat akan berkembang. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti mindsetnya dulu ya. Kalau misalnya planning A gagal, ada planning B gitu ya Mbak ya. Jadi ada serepnya gitu. Oke. Nah Mbak Yanti kan ini cinta banget nih ya dengan passionnya Mbak Yanti gitu kan. Kayaknya ini wah udah Mbak Yanti banget lah gitu. Kalau istilahnya nge-brand banget lah, Mbak Yanti ini udah nge-branding banget. Nah
Kenapa sih Mbak Yanti itu bisa mencintai passionnya Mbak Yanti? Iya, karena apa? Passion saya ini kebetulan sekali itu saya itu memang satu rumpun ilmu yang saya geluti. Rumpun ilmu saya di bidang kesehatan, di bidang kebidanan, dan merangkul mengkhususkan di ibu dan anak. Jadi itu sesuai rumpun ilmu saya. Kedua, ini itu saya rasa sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan saya sendiri, untuk perawatan saya sendiri, untuk anak-anak saya. Itu sangat berharga sekali, sangat bermanfaat. Dan untuk masyarakat juga, saya bisa membantu masyarakat. Saya bisa membantu mencari solusi ketika ibu postpartum blues atau ibu mengalami kecemasan atau mengalami kesusahan atau kesulitan dalam menjalani kehamilan, ke persalinan dan masa nifas. Itu karena untuk perubahan hormon, jadi ibu untuk emosinya itu ya naik turun lah, disitulah saya bisa membantunya. Dan yang ketiga, saya suka sekali dalam memecahkan masalah. Di situ memang dari kecil sih saya sukanya memecahkan suatu masalah, problematika atau permasalahan seperti sains atau di dapur atau di mana-mana. Saya suka sekali memecahkan masalah, apalagi diskusi itu saya suka sekali, Mbak. Iya, betul. Dari situ saya bisa mencintai dengan sepenuh hati apa passion saya itu. Seperti itu, Mbak. Berarti memang benar-benar ya harus cinta dulu ya dengan apa yang kita lakukan gitu ya, Mbak ya. Oke. Iya. Kalau kata Nariri, memaknai dan menikmati setiap rutinitas. Iya, benar banget ya, Mbak ya. Harus kita maknai setiap rutinitas dan menikmati, Mbak. Oke, Mbak Yanti, lanjut ya. Kayak misalnya nih, seberapa penting sih Mbak kita nih sebagai wanita itu punya passion? Passion itu sangat penting sekali, sangat perlu sekali. Apalagi kita sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai seorang istri, passion itu sangat perlu sekali. Karena apa? Passion itu merupakan kendaraan kita untuk menuju tujuan kita. Tujuan kita ya seperti awal tadi yang saya sampaikan, tujuan kita apa? Tujuan kita bahagia. Kebahagiaan ini tidak hanya diraih di kebahagiaan di dunia saja, tapi di akhirat juga. Nah, passion itu merupakan kendaraan kita untuk mempermudah kita menuju tujuan yang akan kita capai. Seperti itulah. Berarti kita harus menetapkan tujuan dulu ya, goals kita tuh apa, kemudian dari situ kira-kira bisa nggak ya dengan passion kita begini, jalannya harus seperti apa gitu kali ya Mbak, kurang lebih ya. Ya, kalau goals kita itu memang bisa kita tetapkan itu untuk menjadi pagar kita agar tidak keluar dari tujuan yang kita belok-belok seperti itu. Goals itu merupakan tolak ukur kita, tongkat kita di mana kita menancapkan kebahagiaan itu, apa yang harus kita dapatkan. Jadi kendaraan passion itu kendaraan untuk mempermudah agar walaupun kita berbelok, tapi kalau kita mempunyai kendaraan, kita tidak akan kecapean sendiri karena kita dipermudah dengan kendaraan tersebut. Seperti itu untuk menuju tongkat kebahagiaan kita, tongkat tujuan kita. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti benar ya. Mbak Yanti ibaratkan bahwa passion adalah kendaraan kita menuju tujuan ya, betul. Oke. Nah, Mbak Yanti, untuk usia kayak aku nih, usia kupu-kupu begini, kupu-kupunya itu gimana sih Mbak, masih bisa nggak sih menemukan passion gitu? Masih bisa, Mbak, untuk usia kupu-kupu, usia jari 3 kan? Saya lebih dari jari 3. Ya.
Iya, Jangan usia jadi kita, master. usia kita merupakan apalagi di usia 30 itu merupakan usia yang sangat-sangat matang. Kalau menurut saya itu usia yang matang di mana kita menemukan passion, di mana kita dapat melakukan sesuatu yang sangat-sangat sangat klop sama kita, sama diri sendiri sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai wanita. Itu adalah di usia 30 tahun ini. Karena di surga nanti insya Allah ya, di surga nanti kita akan dijadikan kita akan di usia 30 seakan-akan kita adalah usia 30 sampai 33 itu kita akan dibangkitkan di surga nanti seperti itu. Jadi ini merupakan masa-masa emas kita, masa emas kita sebagai orang dewasa. Masa emas kita sebagai orang dewasa untuk tampil menjadi seorang ibu, menjadi seorang wanita, menjadi seorang istri yang sangat dibanggakan oleh keluarga. Duh, seru banget masa-masa usia-usia kepala tiga, usia kupu-kupu menjadi tonggak kita, dimana mungkin kita sudah mulai lebih paham dengan diri kita gitu ya Mbak. Mungkin kalau di usia-usia pernikahan itu udah melalui fase 5 tahun pertama gitu kali ya Mbak. Jadi mungkin udah lebih kenal dengan pasangan juga gitu ya, udah lebih matang gitu ya Mbak. Iya betul Mbak, lebih matang dari usia pernikahan juga dilihat dari usia pernikahan lebih dari 5 tahun. Kalau dengan pernikahan 25 tahun itu merupakan masa-masa yang pokoknya yang sangat-sangat menggembirakan, membahagiakan. Pokoknya masa-masa yang tidak mau terlewati. Oh, benar. Nah, di sini kalau tadi kan kalau misalnya ada tuh kalau kita lihat ya kayak anaknya Bu Sepi ya, Mbak Ara gitu kan akhirnya menemukan aha momen dalam hidupnya itu ketika usia-usia masih 8 tahun gitu. Nah, kalau kayak kita nih Mbak udah usia kupu-kupu kemudian baru bisa, oh ternyata aha momen kita tuh ini loh, oh ternyata baru ketemu nih ahanya nih. Nah caranya tuh gimana Mbak kalau sampai di usia kupu-kupu ini masih ini yang mana sih passion kita, itu gimana caranya Mbak? Kita lihat diri kita sendiri, kita kenalan dengan diri sendiri. Ayo diriku, datang kepadaku, kita kenalan lagi. Tidak ada kata terlambat, kita kenalan lagi, kita pilah-pilah mana yang membuat kita bahagia, mana yang tidak membuat kita bahagia, mana yang tujuan kita sebagai seorang ibu, istri, dan wanita itu apa. Kita rangkul lagi diri kita panggil, kita kenalan lagi, ayo dipilih lagi, seperti itu Mbak. Jadi ketika kita sudah kenal, maka kita hempaskan yang tidak penting tadi dan kita pilih yang penting tadi. Kita fokuskan ke yang penting tadi. Tujuan kita itu apa? Goal kita itu apa? Tongkat menurut versi kita itu apa? Tongkat kebahagiaan kita itu di mana? Itu yang akan kita tuju. Jadi kita hempaskan yang tidak penting dan kita menuju yang terpenting itu. Berarti dan juga memperbanyak kegiatan ya, salah satunya dengan kita berkomunitas gitu ya Mbak, terus kemudian mengunjungi platform-platform edukatif seperti Ibu Asik ini ya, berarti gitu ya Mbak, memperluas jaringan gitu ya, menambah kapasitas diri, mengecas ilmu gitu, dan sering-sering juga ngobrol dengan pasangan, dengan anak gitu ya Mbak ya. Ya, kita salah satunya cara untuk kita mengenali diri sendiri, kita dapat belajar dari komunitas, kita berkomunitas dengan yang bisa mendorong kita untuk mencari kebahagiaan kita seperti di Ibu Asik ini. Jadi dalam Ibu Asik ini di samping kita bisa
menggali ilmu, kita bisa menggali kemampuan kita sendiri, kita bisa berbagi kebahagiaan, kita bisa meningkatkan pengetahuan kita dalam menjalani profesi ibu, istri, dan seorang wanita. Iya, oke. Jadi karena memang asik ini memang ruang untuk bertumbuh ya Mbak ya? Iya, bertumbuh, tetap belajar, terus semangat belajar, bertumbuh, dan berkarya. Wah, seru banget nih dengan teknik ibu profesional dari rumah untuk dunia dan semesta berkarya. Wah, luar biasa. Nah, Mbak, untuk kita mau tahu nih kapan lagi sih asik nih ada acara ibu asik ini akan ada acara atau ada live gitu itu kapan itu bisanya kemana gitu Mbak? Wah, kalau Ibu Asik ini nanti setiap minggunya insya Allah itu akan ada live terus. Jadi pantengin terus Ibu Asik dan jangan lupa follow di Instagram Ibu Asik dan ikuti terus informasi yang akan kita bagikan karena itu sangat-sangat penting sekali dan sangat-sangat berharga sekali untuk kita sebagai ibu, istri, dan seorang wanita untuk mengembangkan karir kita, mengembangkan sayap kita menuju ibu yang berbahagia. Jadi ibu, istri, dan wanita itu diasikin aja. Diasikin aja bener. Jadi teman-teman kalau mau tahu kegiatan-kegiatan kita apa aja di Asik, kalau silakan follow IG kita, kemudian juga bisa gabung di channel Telegram kita ya Mbak, link ada di bio, gitu ya Mbak ya. Yeay, asik. Oke Mbak Yanti, aduh nggak terasa banget 1 jam kita ngobrolin gini dari belum hujan lebat sampai hujan berhenti. Rasanya tuh nggak ada habisnya ya Mbak untuk kita berbagi, untuk kita berdiskusi gitu ya karena kita ini nggak bisa sendirian. Kita ini perempuan ini butuh support gitu, support sistem kita selain suami juga kita butuh komunitas gitu. Mungkin namanya closing statement dari Mbak Yanti, apa sih bahagia itu Mbak? Bahagia itu merupakan sesuatu hal yang menimbulkan sesuatu rasa yang wow di dalam hati. Bahagia itu bisa kita raih dengan kita tetap bersyukur dan kita bersahabat dengan diri kita sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke, benar-benar bersahabat dengan diri sendiri. Dan pertanyaan terakhir, aduh kayaknya nggak mau pisah nih Mbak. Mbak Yanti, apakah sudah bahagia? Sangat bahagia sekali. Sangat bahagia sekali. Oke. Akhirnya 1 jam juga kita menemani teman-teman. Semua benar kata Uma, dari hujan sampai tiris ya di tempatku, dari belum hujan lebat sampai akhirnya hujannya habis. Kayaknya nggak akan cukup waktunya untuk kita terus berdiskusi bersama gitu ya. Tapi waktu juga sudah memisahkan kita. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu perkembangan atau info-info yang menarik, bisa follow aja Instagram Ibu Asik atau gabung di channel Telegram kita, dan link ada di bio gitu ya. Oke, akhir kata, bahagia adalah milik kita dan passion adalah kendaraan kita menuju bahagia. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita sore hari ini. Saya Ayu dan Mbak Yanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.